Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan hidup kepada saya, kepada kita semua sampai hari ini, karunia sehat sampai hari ini, karunia masih diberikan kesempatan diizinkan untuk mengarungi dunia yang luas ini. Salam beserta salam saya sampaikan kepada Nabi junjungan Nabi Muhammad SAW yang saya hormati, Ketua Pimpinan Atmajaya, Panitia Penyelenggara Kongres Linguistik ke-22, yang saya hormati Bapak Ibu yang mengikuti Kongres hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Atmajaya yang sudah mengizinkan saya dapat mempresentasikan hasil penelitian saya. Penelitian yang saya lakukan hari ini yaitu tentang gaya bahasa mengkritik debat publik pasangan calon presiden Republik Indonesia. Masalah penelitian ini berawal dari ujaran debat, karena debat itu merupakan sebuah sarana komunikasi aspirasi bagi seseorang atau bagi kelompok orang untuk menunjukkan dirinya dan menembangkan lawan debatnya. Tentunya ketika dalam kegiatan berdebat butuh yang namanya menangkap makna-makna yang tersirat di dalam ujaran tersebut. Siapa yang membutuhkan siratan makna tersebut, yaitu masyarakat atau orang-orang yang mendengarnya atau termasuk lawan debat itu sendiri. Nah, untuk dapat menangkap maksud dari makna ketika sedang debat itu dibutuhkan gaya, style, bagaimana cara menyampaikan maksud dalam komunikasi tersebut, sehingga gaya yang digunakan, yang disampaikan itu sampai maksudnya kepada lawan debat tentunya, kemudian kepada masyarakat yang mendengar debat tersebut. Nah, saya lebih fokus pada tindak tutur atau gaya bahasa mengkritik dalam debat. Nah, kemudian saya akan melihat bagaimana konteks yang digunakannya. Konteks yang digunakannya itu termasuk pada high context dan low context. High context itu bagaimana pembicara menyampaikan maksud itu secara tersembunyi, tersirat. Kemudian low context itu bagaimana maksud dari sebuah ujaran atau gaya yang disampaikan itu secara langsung. Nah, muaranya adalah bagaimana tepat atau tidak tepat sasaran dari komunikasi tersebut atau debat tersebut dimunculkan kepada lawan debatnya tentunya, kemudian kepada masyarakat dan beberapa orang yang ikut mendengar proses debat itu terjadi. Kemudian analisis ini saya lakukan dibantu menggunakan pandangan analisis wacana kritis, yaitu analisis dari Michael Foucault yang lebih fokus kepada hegemoni politik, pada kekuasaan, pada bagaimana seseorang berkomunikasi dipengaruhi oleh sikap-sikap politik yang ada di masyarakat itu sendiri. Kemudian yang berikutnya tujuan dari penelitian. Jadi ada dua yang menjadi tujuan penelitian. Yang pertama itu menjelaskan bentuk gaya bahasa mengkritik di dalam debat publik putaran pertama pasangan calon presiden Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, konteks komunikasi gaya bahasa mengkritik dalam debat publik putaran pertama. Ini adalah peta jalan penelitian. Jadi saya lakukan mengambil data itu dari YouTube, video rekaman debat publik pasangan calon presiden yang pertama, yaitu tanggal 12 Desember 2023.
Nah, kemudian saya melakukan mentranskrip data. Dari transkrip data tersebut, saya mengklasifikasi berdasarkan dua bentuk gaya bahasa, mengkritik, kemudian konteks komunikasinya, yaitu konteks high dan low konteks. Kemudian gaya bahasanya lebih fokus kepada eufemis, satir, dan sinisme. Karena ini merupakan gaya bahasa mengkritik, mengevaluasi, menyindir dari atau mencemooh, menekan, dan segala macamnya. Nah, ini sepadan dengan gaya bahasa mengkritik. Nah, kemudian untuk melakukan analisisan terhadap makna, terhadap siratan makna yang terhadap yang berada dalam komunikasi tersebut menggunakan pandangan analisis wacana kritis Michael Foucault. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif menggunakan metode etnografi komunikasi. Nah, dari etnografi ini dilihat bagaimana masyarakat berkomunikasi, penggunaan bahasa di dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini debat publik, debat calon presiden Republik Indonesia. Analisis data yang saya lakukan, pertama, mendengarkan secara keseluruhan debat publik putaran pertama pasangan calon presiden pada 12 Desember 2023. Hasil rekaman yang sudah saya download. Kemudian menginventarisasi bentuk gaya bahasa mengkritik debat publik pasangan calon presiden Republik Indonesia. Kemudian mengklasifikasi berdasarkan bentuk dari gaya bahasa mengkritik, kemudian mengklasifikasi berdasarkan konteks komunikasi, high contact culture dan low contact culture. Kemudian yang kelima, melakukan analisis dan pembahasan berdasarkan teori analisis wacana Foucault. Nah, dari hasil penelitian yang saya temukan ada dua. Pertama, gaya bahasa mengkritiknya, kemudian konteksnya. Eufemis, satir. Eufemis itu bagaimana ujaran itu diungkapkan secara lebih halus sehingga lawan debat tidak terlalu tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian satir, gaya bahasa mengkritik yang digunakan secara lebih ringan, maksudnya dengan menggunakan pilihan-pilihan bahasa yang lebih sederhana atau dibawa bercanda, atau yang membuat seseorang itu atau pasangan debat itu lebih nyaman untuk merasakan komunikasi, jadi tidak terlalu tajam. Kemudian sinisme, gaya bahasa mengkritik yang disampaikan secara tajam, secara belak-belakan, secara langsung. Nah, kemudian konteks yang digunakan. Konteks secara konteks high contact culture, menyampaikan komunikasi itu secara tersembunyi. Untuk melacak siratan makna itu perlu diberikan contoh, diberikan analogi, sehingga kadang-kadang peserta calon debat itu bisa menangkap maksud ujaran secara tepat dan bisa jadi tidak menangkap ujaran secara tidak tepat. Kemudian low contact ini mengungkapkan maksud itu secara langsung pada sasaran maksud yang ingin disampaikan. Hal ini kenapa dilakukan? Pada prinsipnya dari ketiga pasangan calon tersebut menyampaikan maksud ujaran secara eufemis, yaitu ketika pasangan calon presiden tersebut ingin mengungkapkan maksud secara tersembunyi bahwa yang bertiga itu beliau layak dipilih sebagai presiden Indonesia. Nah, silakan rakyat Indonesia menentukan pilihan siapa yang terbaik dari pilihan yang baik tersebut, karena mereka memiliki rekam jejak yang baik, memiliki pemimpin yang memiliki komitmen. Mereka merupakan panglima ketiga-tiganya. Panglima dari Gubernur DKI, Panglima dari Gubernur Jawa, kemudian Panglima dari pemimpin sebuah partai, pemimpin dari sebuah menteri, pemimpin dari, jadi tiga-tiganya layak untuk dipilih sebagai salah satu presiden. Dan mereka melakukan
gaya bahasa mengkritik itu lebih secara eufemis dan mereka ingin menonjolkan bahwa mereka adalah orang-orang yang layak untuk dipilih. Kemudian untuk high contact dan low contact-nya juga mereka lebih banyak menggunakan low contact. Kenapa? Karena low contact itu ingin mengungkapkan maksud secara langsung, secara tepat pada sasaran. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian simpulan. Nah, simpulan dari penelitian ini itu pertama, penelitian gaya bahasa mengkritik di dalam debat publik pasangan calon yang pertama Presiden Indonesia dilatar belakangi oleh sikap berbahasa elit politik Indonesia saat berkomunikasi tidak menggunakan maksud ujaran secara langsung. Pasangan calon presiden menyembunyikan maksud ujaran sehingga para pendengar kesulitan bahkan keliru menafsirkan maksud ujaran. Kemudian yang ketiga, hasil penelitian ini menjelaskan bentuk gaya bahasa mengkritik dan konteks komunikasi bahasa mengkritik dalam debat publik putaran pertama pasangan calon presiden Indonesia. Data penelitian ini diperoleh melalui akun YouTube yang menayangkan debat pertama pasangan calon presiden Indonesia dilaksanakan Selasa tanggal 12 Desember 2023 dengan durasi 2 jam 7 menit. Dalam melakukan penelitian bahasa mengkritik ini, dan Presiden Indonesia diperoleh data sebanyak 50 data gaya bahasa mengkritik. 50 tersebut ditabulasikan kepada eufemis sebanyak 22 data, kemudian satir 9 data, kemudian sinisme sebanyak 19 data. Kemudian untuk high contact ada 19 data, kemudian untuk low contact ada 31 data. Jadi dari ketiga calon tersebut dominan mereka melakukan eufemis, menyembunyikan makna. Kemudian dari konteksnya lebih ke low contact, itu mengungkapkan maksud ujaran secara langsung dengan tujuan agar lawan debat atau mitra komunikasinya atau masyarakat yang ikut mendengar komunikasi tersebut dapat menangkap siratan makna secara langsung. Tentunya terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pelita Atmajaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan hasil penelitian saya ini. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.